warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustina, NIM 210321110060. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah dan biologi tanah. Sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah terdiri dari bahan organik, mikrofauna dan makrofauna, bakteri, dan fungi tanah. Peran bahan organik di dalam tanah. Yang pertama, memperbaiki sifat-sifat fisika tanah, di antaranya membentuk agregat tanah, senyawa organik, terutama yang berbentuk polimer atau polisakarida, poliuranida, dan lignin, dapat berikatan dengan liat dan fraksi-fraksi lainnya atau debu dan pasir, membentuk struktur yang baik dan mantap sehingga lebih tahan terhadap erosi. Membuat tanah lebih lunak sehingga mudah diolah, karena bobot isi bahan organik lebih kecil dibandingkan dengan bobot isi tanah atau liat, debu, dan pasir. Selanjutnya, memperbaiki kompaksi tanah. Mampu menyerap air yang tinggi sehingga tanah lebih tahan terhadap kekeringan. Memperbaiki aerasi tanah. Jika digunakan dalam bentuk mulsa, maka dapat menjaga suhu tanah dan kerusakan partikel dari pengaruh erosi. Yang kedua, memperbaiki sifat-sifat kimia tanah. Yang pertama, sebagai sumber unsur hara atau nutrisi. Yang kedua, dapat menetralkan keasaman dan kebebasan tanah. Yang ketiga, meningkatkan KPK tanah. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan hara. Yang kelima, melepaskan hara terikat seperti pelepasan P dari pengikatan oleh Fe dan Al dan Mn. Yang terakhir, meningkatkan kelarutan hara. Yang ketiga, memperbaiki biologi tanah. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi jasad hidup tanah. Yang kedua, bahan organik unsur C dan unsur-unsur lainnya yang juga digunakan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, meningkatkan jumlah dan aktivitas mikroorganisme. Yang keempat, menjaga kesehatan tanah. Yang kelima, menambah kandungan humus tanah. Yang selanjutnya, sebagai bahan remediasi tanah, sebagai bahan ameliorasi tanah, dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas beberapa reaksi enzimatik. Mikrofauna dan makrofauna. Mikrofauna tanah. Yang pertama, bakteri tanah. Di antaranya ribosom. Partikel kecil tersusun dari protein granul atau RNA berperan dalam sintesa protein. Yang kedua, DNA plasmid terdiri dari DNA kromosom terbentuk sirkular dan DNA kromosom eukariot terbentuk linier. Yang ketiga, nukleoid. Sel bakteri tidak diselimuti nukleus. Yang keempat, membran sitoplasma, cairan yang dikelilingi lapisan tipis peptidoglikan dan membran luar. Bagian membran sitoplasma bersifat hidrofobik dan permukaan luar hidrofilik, memiliki peran transport elektron. Selanjutnya, flagel berperan dalam pergerakan bakteri. Yang terakhir, kapsul berperan dalam menjebak nutrisi, ketahanan desikasi, dan mencegah infeksi organisme lain. Yang kedua, fungi tanah. Tersusun dari filamen panjang atau hifa. Kedua, hifa tunggal memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium atau terlihat seperti akar. Dinding sel fungi tersusun dari kitin dan kerucan. Reproduksi seksual spora dari fusi dua nukleus. Reproduksi aseksual spora tidak dari fungi dua nukleus, yakni dari mengkoloni substrat segar. Pada kondisi atau stadium tertentu, miselium menghasilkan spora bercabang dan menghasilkan hifa baru. Makrofauna tanah. Yang pertama, cacing tanah untuk mencerna bahan organik. Yang kedua, semut untuk mentranslokasikan dan mencerna bahan organik. Yang ketiga, rayap, ketersediaan hara melalui pemindahan bahan organik dan tanah ke mound. Yang keempat, oribatid mites untuk memakan mikroflora dan bahan tanaman decomposer atau penombak bahan organik. Yang kelima, hewan pengerat untuk mengumpulkan dan mengaduk tanah. Biologi tanah. Studi mengenai komponen hidup dalam tanah meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, gangguan dan fauna tanah lainnya. Biologi tanah memiliki keterkaitan erat dengan proses fisik dan kimia tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh pertama, iklim atau curah hujan, suhu, kelembapan. Yang kedua, tanah, di antaranya pH, porositas, kelembapan, dan toksisitas. Yang terakhir, vegetasi, seperti hutan, padang rumput, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.